boleh merokok, berarti kan antum menyayangi gitu kan? Apa bukan? Ya, 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 ya. Gitu Mas. Jadi kan begini ya. Eh, kita itu kan mencegah sesuatu terhadap orang lain, semisal terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri dan lain sebagainya. Itu kan mestinya kan ada alasan. Nah, Yang pertama alasan, harus ikhlas gitulah ya, harus ikhlas gitu ya. enggak artinya begini, ketika kita menasihati sesuatu kepada orang lain, itu kan ada alasan lah, semisal ada alasan. Ya memang harus ada alasan. Ada Semisal, kebaikannya mungkin nah, gitu ya, ada kebaikannya mungkin gitu ya. enggak, Atau belum, bukan? belum. Ya, Gitu, iya iya. jadi begini, enggak ya oke kayak gini. Sampean dulu atau saya dulu? Iya, saya cuma Monggo silakan sampean dulu aja. ngulang ungkapan antum tadi itu ketika saya menanyakan Jangan, kenapa sampean merokok menyimpulkan. barangkali. Ya gini, sampean menyimpulkan. Saya ngomong belum selesai, sampean simpulkan. Sampean bukan mengulang tapi menyimpulkan. Padahal Oh iya iya. padahal tidak begitu seharusnya. Jadi didengarkan dulu kemudian nanti terus menyimpulkan gitu. Oh iya iya. Nah, kalau dalam ranah apa ya, semisal kita sekolah, kemudian Pak Guru, kalau begini-begini gimana hukumnya Pak Guru? Nah, di saat Pak Guru nerangkan, dipotong, disela, potong sela. Nah, itu kan Oh, iya. secara etika nggak pas. Nah, sama kayak begini nih, nggak pas, secara etika nggak pas. Karena ini kan Bukan tidak haram. resmi, Ustaz. Ya, walaupun nggak resmi, secara etika nggak baik. Ya, semisal antum ngobrol sama teman antum, tanya atau apa, di sela-sela ngomong antum potong, sela-sela ngomong antum potong. Iya. Apalagi kecuali obrolan guyonan. Ini kan antum kan tanya itu serius, tanya sama orang. Nah, di sela-sela padahal antum minta penjelasan gitu, minta penjelasan. Nah, ini kan bagian dari etika. Nah, itu bagian dari etika. Nah, kalau semisal antum bertanya, kenapa kamu ngerokok? Sebenarnya begini, Iya. begini Pak. Rokok itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya sama kayak orang ketika refreshing. Apa manfaatnya? Ya hanya refresh. Itu kan bagian dari menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semisal refreshing menghabiskan uang sekian juta, sekian Dalam juta. arti manfaat itu. Bentar Pak, saya tahu Pak, Oh iya iya, iya. Lupa. bentar. Antum Lupa, ini lupa. ya kok kebiasaan ya. Iya, Kebiasaan. Van. Iya. Soalnya saya salah memahami, takut kejauhan, ya kan lebih tanya Belum dulu Pak, gitu ya maksudnya. makanya begitu. Makanya Wahabi ini kan kadang kan prematur ya, prematur dalam memahami segala hal. Segala hal ini ya banyak hal, berarti kan begitu. Saking banyaknya itu kan prematur. Enggak kan dalam- barangkali bahasanya beda, jadi kan tanyakan maksudnya apa kan gitu. Masa enggak boleh? Wah, gimana ya? Sulit ini, sulit. Berat. Berat Pak, berat memang ya. Saya akui. Maksudnya takut saya yang enggak, semakin jauh saya enggak paham sehingga saya nanya maksudnya gitu. Sampean dengarkan dulu, sampean nggak paham karena sampean gini. Penjelasannya belum tuntas, sampean potong. Sampean pengen menyimpulkan sesuatu yang belum selesai dan sampean memaksa untuk memahami yang belum selesai. Oh iya. Iya. Sampean kalau nanti sampean kalau diminta penjelasan ke orang, didengarkan dulu sampai selesai. Nah, baru nanti menyimpulkan begitu. Nah, masa masih 2 kata, 3 kata sudah dipotong. Iya. Ya mungkin harus antum itu kan jelaskan ini 1 menit, 2 menit mana? gitu mungkin Ustaz. Itu. 2 kata. Kan ini nggak resmi nih, jadi ya terserah. Gimana sih? Kemarin kejadian saya lagi kopdar. Gak ada Pak, jadi uruf Pak. Jadi gini loh.
mau semenit, mau 2 menit, mau 5 menit, mau 10 menit, itu kan dilihat konteksnya, itu dilihat konteksnya. Bahwa sesuatu kalam itu sebuah omongan, ya itu kan harus sampai selesai Pak, dari ujung ke ujung, untuk nanti kemudian diambil pemahaman. Nah, memotong perkataan orang itu mengganggu, apalagi sedang menjelaskan sesuatu yang untuk difahami, untuk disampaikan, itu nanti mengganggu. Ya, agak nyaman, orang yang menjelaskan akan nggak nyaman. Nah, itu bagian dari etika, Makanya kalau saya itu, sampean coba lihat gaya saya. Mau orangnya itu gak berilmu, mau berilmu, kalau saya memang niat diskusi betul, ya saya dengarkan sampai selesai. Mau dia ngomongnya ngawur ngalor ngidul, ya saya dengarkan. Biar kita itu betul-betul bisa menangkap sebenarnya sejauh mana dia ini membuat narasi dan apa yang dia ingin sampaikan. Begitu caranya, Pak. Ya. Ya, saya sering menyontohkan, kan saya kan diem biasanya kalau ada orang menjelaskan, itu saya diam, biar clear lah. Maksud saya, bertanyalah dengan beretika, jangan menyalahkan. Ya begitu. Harapan saya itu teman-teman itu dalam berdiskusi, dalam apapun itu pakai etika itulah. Ya, etika itu kan satu kepantasan ya. Standarnya apa? Ya, standarnya adalah adat yang sudah kita kerjakan, uruf, maklum bahwa maklumun. Nggih. Mau kok tanya yang lain aja lah. Assalamualaikum Pak Bernan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan Berlian ya. Ketika kita membahas satu hukum dan membahas satu masalah, itu kan kita harus mendapatkan tasawur atau gambaran yang sempurna supaya kita bisa memberi pemahaman juga yang sempurna. Jangan sampai kita prematur dalam membuat kesimpulan dari lawan kita. Ini kan nggak selesai nanti. Nah, itu begitulah untuk semuanya ya, bukan untuk jenengan saja tapi untuk semuanya. Baik Ustaz, saya mau menambahkan ya terkait dengan merokok itu tadi dijelaskan oleh Gus Mahsun ini ketika berbicara dan jangan disela itu terkait dengan sopan santun. Nah, orang yang merokok ya dimanapun itu, kecuali di tempat smoking area, itu mengganggu. Misal saya ini tidak merokok. Nah, di sebelah saya ini merokok, itu mengganggu. Gimana kalau seperti itu? Itu kan sama aja seperti sopan santun juga kan. Bukan area merokok, Anda merokok. Apalagi di pinggir jalan pada saat berkendara Anda merokok. Kemudian kecuali Anda berada di lingkungan yang semuanya itu perokok, ya silahkan aja. Saya sering loh di mana kayak di mall itu di luar ya. Itu bukan area merokok. Banyak orang merokok itu. Yang jelas mengganggu orang yang sedang lewat, orang ibu hamil yang sedang lewat, anak-anak yang lewat. Itu kan kalau berkaitan dengan sopan santun, orang yang merokok itu lebih tidak sopan santun daripada orang yang menyela pada saat sedang berbicara. Itu jauh lebih tidak sopan santun kalau menurut saya, karena dia itu dimanapun dan kapanpun pasti akan memberikan efek rokok itu kepada orang lain. Dan saya sepakat dengan MUI karena kita punya Majelis Ulama Indonesia ya yang banyak rujukan ilmu kitabnya. Ada yang haram, ada yang makruh, dijelaskan di situ di website MUI sudah jelaskan bahwasanya yang makruh begini sudah jelas. Karena bagi saya MUI saya harus patuh sama pendapat dari MUI karena mereka itu adalah Majelis Ulama Indonesia yang resmi.
gitu. Ya emang hukumnya merokok itu makruh, tapi lebih baik dijauhi kan. Misal kalau di rumah sakit itu ya jangan merokok di area rumah sakit karena mengganggu orang yang sedang sakit. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya jawab dulu ya. Jadi begini Pak Bernadi, sampean ini malah ejakulasi dini. Kita sedang membicarakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampean membahas seperti itu Waalaikumsalam kan itu warahmatullahi wabarakatuh. sorry. Nanti kita bahas selepasnya. Yang pertama kita Monggo. dapatkan hukum. Apa tak? Yo, yo. Ya Pak Bernadi ya. Kan Kalau yang itu kita paham. caranya. Nah, yang itu kita paham Pak Bernadi. Jadi Bu Iyo sampean itu kalau ngomong pakai akal, kita sedang membahas hukum asal. Hukum asal dari sebuah permasalahan. Lah adapun nanti itu kan cabang-cabangnya, yaitu nanti kita bahas dengan yang lainnya. Jadi sampean itu lebih tidak beradab lagi. Tidak beradab pada apanya, pada pemahamannya. Bisa, saya ikut MUI loh, saya ikut MUI. Awal-awal sudah cerot gitu kan. Karena bisa begini beradab. Bang Abata sama Bernadi. Ini Iya, karena gini, kamu tidak memahami dari pokok permasalahan, tiba-tiba sudah menjawab ke pangkalnya, kan lucu sampean. ya Tadi kan saya gini perhatikan Bang, Anda begini bahas Bang Bernadi. Bang Saya Bernadi, ikuti MUI. mohon maaf. Begini. Tadi makanya tadi betul kata Bang Abata dipahamin ya kan. Ini kan membahas masalah hukum, bukan ada orang merokok di mana, di WC kah di mana, kan bukan begitu. Untuk merokok itu ya itu kan hak prerogatif orang. Ketika dia mau merokok di SPBU ya kita tahulah, nggak mungkin kita merokok di SPBU atau ada orang merokok dan yang nggak merokok di samping kita merokok, nggak mungkin juga kita merokok menghembuskan asapnya ke muka orang, kan itu kan adab. Ini yang kita bahas ini hukum gitu loh. Iya, hukumnya kan sesuai dari MUI yang saya pegang itu dari MUI itu. Kan sudah jelas hukumnya makruh dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Islam itu tidak tertakluk kepada MUI saja Pak Bernadi. Ya Allah, dulu sebelum ada MUI terus kita berhukum pakai apa Pak Bernadi? Jadi sekarang kita dudukkan dulu perkaranya. MUI itu nanti. Terus mengapa asap yang pakai solar gak dianu ya? Mesin yang pakai solar itu. Itu kan mengganggu juga itu sama nafas orang itu. Iya. Padahal knalpot itu lebih mengganggu, lebih tidak sehat lagi ya knalpot itu ya. Gak ada. boleh izin. Gak ada Bang. Jadi itu Bang yang ingin saya sampaikan. Jadi Saya sama jangan menyimpulkan dulu, belum clear ini hukum asalnya. Hukum asalnya belum clear. ya silakan dibahas sudah. Putus-putus suaranya ya. Ya saya kan sudah saya jelaskan kalau saya itu berpegang teguh pada MUI, udah itu aja sih. Apakah MUI mengatur juga orang yang merokok terus kemudian lewat ibu-ibu hamil terus kemudian orang itu jadi berdosa atau gimana? Enggak toh? Enggak sampai sedetail itu toh? Bang, coba kau buka di website MUI ya, bentar tak tampilin. Itu termasuk yang dilarang oleh MUI ketika ada yang orang hamil di sekitar orang hamil. Tak tampilin ntar lagi. Ya, kan sampean tadi menarasikan begini, ada orang merokok, ibu-ibu lewat, anak-anak lewat gitu loh. Nah, masa jadi yang merokoknya yang disalahin mong dia ngerokok duluan di situ. Itu kedua, kalau memang saya juga perokok, tapi saya juga nggak suka dengan orang merokok sembarangan, suka saya tegur kok. Mas, tolong Mas jangan ngerokok di sini gitu. Ini bukan tempatnya ngerokok. Nah, jadi kalau sampean merasa itu tidak beretika, sebaiknya Anda tegur. Katakanlah itu sesuatu yang salah, Anda diamkan, Anda ikut salah. Bang, yang ditegur itu kadang marah Bang. Gimana Ya Bang? nggak apa, ditegur aja. Maaf, Ya, kalau dia enggak marah, lah. ya udah, tinggalin gitu. Yang penting kan Anda sudah menyampaikan. Kok bisa Bang? Sudah Gini, jelas Pak, gini, Pak. di bungkus rokok itu, coba kau buka bungkus rokok jadi itu kan kemana-mana. mengganggu kan? Loh, Jadi kok bisa kemana-mana loh Bang? Bungkus rokok itu loh, sudah jelas kan? Iya, Coba tapi gini. yang dihujani Kalau di saya mana? sekarang kan rokok. Saya rokok ini gimana?
Pak Bernardi. Kenapa? Dia kan di ruangan ente. Gak ada suaranya. Ngelek. Ya, kalau Anda merokok di ruangan ente sendiri, ya silakan aja. Kan gak ada orang yang mengganggu. Ya berarti nggak masalah ya, saya rokok sini ya. Oke. Ditegur dong Om Bernard, itu host yang ngerokok. Kan katanya nggak boleh ngerokok. Ditegur dong. Loh. Ya kan di belakang sana kan ada anaknya, itu anak kecil. Tegur dong. Asap rokok itu menyebabkan orang sakit, Pak. Mbak Benati. Ya asap rokok itu tidak langsung mengena sekarang. Masih ada masanya itu. Tapi kebanyakan setelah diuji, dada seorang perokok sama dada yang nggak perokok ternyata lebih bagus dadanya orang yang perokok. Kok bisa Mana ya? datanya? Mana datanya? Loh, saya kan udah 50 tahun lebih hidup. Terus sudah diperiksa. Iya, contohnya Kata ya siapa? banyak Coba orang di-ronsen. yang banyak yang pakai orang yang sakit jantung atau stroke itu kebanyakan yang nggak merokok. Duh, itu ada beberapa faktor, jangan disimpulkan semuanya. Nah, dan yang merokok sehat. Tak siapa? Loh, gimana? Data bang, sekarang pakai data bang. Afan Ustaz Maksum Iya, ini coba kan kau data. nggak bisa ini nanya-nanya Ustaz Maksum Afan. Ya, Ya monggo. suruh begitu. Ya, yang tadi maksudnya itu pertanyaan saya yang tadi itu. Apa pertanyaannya? Iya kan, pertanyaan saya kan kenapa antum merokok gitu kan? Terus antum juga tadi menjelaskan ya kalau untuk anak-anak saya yang jelas tidak merokok karena etika atau adab itu ya, atau istrinya itu kan tidak merokok. Saya menanyakan kenapa antum merokok kan saya barangkali karena saya sayang atau karena saya cinta gitu kan. Saya jawab. Dan Jadi mungkin antum melarang anaknya merokok atau istrinya merokok kan juga karena sayang, karena cinta gitu kan. iya ini saya jawab. Ada kebaikan gitu di dalamnya. Iya. Halo, tes, dengar suara saya. Ya dengar. Ya, jadi begini Pak. Nikah itu digalakkan sekali dalam agama Pak. Dan nikah itu untuk anak kecil itu tidak ada haram. Bahkan di surat At-Talaq, walai yaisna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum. Itu di situ ada penjelasan tentang talak anak yang belum akil balik. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa kamu tidak menikahkan anakmu waktu kecil? Apa coba alasannya, Pak? Padahal itu boleh dan halal loh, Pak. Halal di sisi agama, Pak. Halal itu. Sampai menikahkan anak perempuan saya, perempuan sampean umur 6 tahun, 5 tahun, itu sah itu, Pak. Kenapa sampean tidak menikahkannya, Pak? Padahal itu bagus, Pak. Agama tidak melarang, Pak. Ayo, jawab, Pak. Jadi pertanyaan saya ini kan mungkin bisa dilihat setiap manusia. Sama Pak, sama Ibaratnya- Pak. Artinya begini, ibaratnya artinya ini, begini, Pak. Artinya Ibaratnya begini. saya melihat ada tebing yang sangat curam sekali. Saya melihat Iya, ini, artinya sehingga begini, saya Pak. menanyakan. Artinya begini, sesuatu itu ada masa dan tempatnya. Ya, ada masa dan tempatnya. Rokok kita beli pakai duit. Lah anak saya kan belum bisa nyari duit, Pak. Kalau Kan itu itu ya. sih mungkin alasan setiap orang karena Sama. orang Coba masih sampai- seneng, kenapa sampai masih tidak suka. menikahkan? Mungkin alasannya Gini, berbeda-beda. iya. Tapi Gini. alasannya Ustadz Iya, Maskun Pak. tadi Alasannya itu tetap melarang berbeda-beda. Gini, Pak, melarang anaknya alasan itu kan karena cinta, karena sayang. Bang satu-satu, bang satu-satu, bang. Iya begini, alasan itu memang berbeda-beda. Yang saya ingin sampaikan kepada sampean bahwa
setiap perkara itu ada tempat dan masanya. Itu yang pertama. Mengapa kita, padahal nikah itu bagus loh Pak. Sampean pun nikah ya. Kenapa tidak suruh anak sampai nikah dini ya? Coba beritahu saya. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya nanti Pak. Jangan-jangan nanti Bang, jangan sampai analogi. kayak Ustadz Badre ya. Bang, analoginya itu rokok dengan menikah itu gak Sama-sama nyambung, baik. Bang. Nikah baik nggak Pak? Nikah baik nggak? Enggak, merokok gak baik, Bang. Merokok gak baik. Nikah baik. Iya. Justru nikah itu nggak baik, tidak dianjurkan. Sekarang nikah yang baik saja tidak dianjurkan untuk anak loh Pak. Rokok itu Nikah kan itu dampaknya di tubuh itu langsung itu di kesehatan itu Wah, dan langsung. nikah itu dampaknya malah menghilangkan dosa Pak. Ada Dampaknya tinjauan lagi, Bang. Ustadz Ada Badre tinjauan so what itu psikologis, kan Bang. gitu Pak. ini Kata Ustadz Badre Pak. Bentar, Bang. Saya jelaskan, Bang. Bang, menikah dini itu ada tinjauan psikologis. Makanya ada batasan umur oleh negara kita. coba jelaskan. Kenapa enggak Ustadz Mas'un saja yang menjelaskan? Kan tadi Ustadz Mas'un yang mengatakan saya melarang anak saya dan istri saya tidak merokok. Alasan itu kan pasti ada kebaikan gitu Ustadz, cuman itu saja. Begitu saya menanyakan antum, kan barangkali ada kebaikan, saya mencintai, menyayangi sesama manusia gitu Ustadz Mas'un. Sudah. Sudah. Oke. Yang pertama begini ya. Saya ingin begini. Saya ingin kajian ini nanti bisa diambil manfaatnya. Yang pertama begini. Bahwa kalau dari seperti yang kita lihat, kalau kita mau tarik ya kepada teman-teman Wahabi ya kepada kelompok sebelah Wahabi itu kan ekstrim ketika membahas rokok. Ya, mereka langsung memvonis bahwa rokok itu adalah haram ketika ada orang yang merokok, bahkan sampai orang yang merokok itu sudah berbuat kemaksiatan. Padahal ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ditarik kepada sisi bahayanya asap sebenarnya knalpot sepeda, knalpot mobil, asap mobil sama asap rokok itu sama-sama bahayanya, sama-sama madorotnya, sama-sama bahayanya. Tetapi bahwa sampai hari ini tidak ada larangan bagaimana jangan berkendara di dekatnya orang hamil, jangan berkendara di dekatnya orang yang sedang sakit atau seterusnya, atau sesak napas, jangan berkendara dekatnya orang sesak napas. Padahal asap dari knalpot itu juga sama-sama mengeluarkan zat kimia yang di situ juga berbahaya bagi kesehatan orang. Nah, sehingga apa? Bahwa kalau ditanya kenapa sampean merokok, alasan orang merokok itu tadi kan saya jelaskan di awal bahwa macam-macam, seperti ketika orang itu ditanya kenapa kamu refreshing, kenapa kamu pergi ke tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat wisata yang di situ juga nanti akan mengeluarkan uang, mengeluarkan duit dan seterusnya. Nah, sama, karena tujuannya itu adalah ingin di situ itu mendapatkan manfaat dari refreshing tadi, atau ingin mendapatkan manfaat dari rokok itu tadi. Karena kalau gini Pak ya, rokok itu kan orang itu kalau sudah terbiasa rokok itu ya nikmat. Kenyamanan Rokok itu gitu lah enak. ya istilahnya ya, kenyamanan gitu ya. Ya, rokok itu enak, rokok itu ya ada kenikmatan orang yang merokok itu. Apalagi kalau orang sudah terbiasa rokok itu, kadang kalau dia nggak rokok, justru malah dia tidak bisa mengerjakan aktivitasnya dengan maksimal. Nggak tenang Nah, istilahnya. setelah gitu dia ya. ini merokok, kadang orang itu kalau sudah terbiasa rokok, dia akan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal. Nah, itu kan manfaat dari rokok. Satu, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua, dia juga nanti bisa untuk mempersemangat apa dan lain sebagainya dari apa yang aktivitas yang dia lakukan.
tambah bugar Jadi rokok istilahnya itu gitu ada ya. manfaatnya. Jadi rokok itu ada manfaatnya untuk kita, untuk orang yang memang merokok, memang dia memang sudah terbiasa merokok. Iya, Ya jadi alasannya itu aja. Bahkan iya, pekerja iya. berat itu, Pak, kebanyakan rokoknya itu malah yang kerang-kerang itu, Pak. Kalau tahu rokoknya orang yang bekerja berat, Pak, nggak ada yang bisa mampu. Apakah boleh saya tanggapi, Mas Un? Ya, oke, monggo silakan sampai tanggapi. Lainnya Ya, aja. artinya kan Biar tanggapi apa ya? dulu, biar tanggapi dulu. Monggo, monggo. Iya, tadi saya ya memahami mendengar gitu kan, rokok secara manfaat itu rokok itu adalah kenyamanan, ketenangan atau kedamaian istilahnya gitu ya dari rokok itu. Atau bugar lah Ya. seperti itu ya. Cuman pertanyaan saya tadi seperti itu. Ketika antum melarang atau mendidik anak atau istri untuk tidak merokok itu, jujur itu dengan kasih sayang apa tidak gitu, dengan cinta Putus-putus Pak gitu. suaranya Pak. Gimana? Sinyal ente Masun, sinyal ente yang putus-putus. Di saya ini enggak putus. Iya. Hostnya itu yang putus-putus. Sinyalnya ente itu putus-putus. Ngomong apa dia Pak Birnan? Dia ngomong apa dia? Pak Lembah. Coba tadi. diulangi lagi. Iya, jadi pertanyaan saya ini kan ungkapan antum kan masih bisa dibilang logika gitulah ya, logika Ya. gitu. Dan pertanyaan saya juga tadi, kenapa antum merokok kan dengan cinta, kasih sayang. Begitu juga seperti antum melarang anak atau istri untuk tidak merokok kan karena mungkin masih kecil atau secara etika dan sebagainya gitu kan. Kan pasti karena kasih sayang itu kan. Karena mungkin ada kebaikan. Misalnya untuk jadi waktu karena anak kecil secara apa namanya itu kesehatan fisik belum beda dengan orang dewasa. Di tempat ente bang. Bang Sun. Di tempat ente yang putus-putus itu. Ya kalau Pak Birnan ini lancar suaranya. Suara saya berarti putus-putus, Ustaz. Ya kadang putus kadang. Lancar bang. Berarti suara Bang saya lancar bang. Ustaz. Tergantung sinyal bang. Assalamualaikum, tes. Ya, waalaikumsalam. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menambahin ini ya, nah, semuanya. Boleh Monggo, berpendapat. Ya, kalau pendapat saya itu begini, merokok itu kan. Gini kita- coba. Ini kan tadi kan Pak Lembah ya yang bawa tema itu. Tapi kok sayangnya di tempat saya putus-putus. Tes Pak Lembah. Kalau yang lain mendengar suara saya putus-putus juga enggak? Yang lain. Oh, di- Sikat. Tidak. Tidak, enak-enak. Di saya Coba. semuanya lancar. Coba Pak Lembah diulangi lagi apa itu Ya. penjelasan Anda tadi. Monggo. Ya, ini sih maksudnya ungkapan Ustadz Mas Un sih masih apa istilahnya itu logika itu kan istilahnya itu masih biasa gitu kan, bukan menjelaskan. Aduh, gak, ini putus saya. Cek. Bisa bang. Coba gini saja Yi. Karena suara Pak Lembah di saya aman Yi. Jadi begini, saya jawab itu begini ya Pak Lembah ya. Kenapa saya tidak menggalakkan anak saya merokok? Iya, artinya melarang anaknya, istrinya untuk menghindari asap rokok atau tidak merokok kan karena ada kebaikan di dalamnya mungkin gitu kan, saya nggak tahu sih mungkin. Iya ya begini. Kalau jawaban saya itu begini. Nanti ini kan jawaban saya tiap orang berbeda-beda ya. Tapi alasan saya yang pertama itu kan tadi
Setiap perkara itu ada tempat dan waktunya. Setiap perkara itu ada tempat dan waktunya. Lah, apakah anak saya pantas untuk merokok? Ya, kalau mungkin di usia-usia SD itu kan tidak layak sekali merokok. Ya. Terutama Tidak kalau masih bayi, masih kecil, Oh Bapak. gini Pak, kalau contoh terhadap bayi masih kecil itu kan ekstrim sekali. Iya, Contoh, maksudnya kan gini menghindarkan asapnya. gini. Kalau misalkan kan begini ya, Milo itu bagus ya, Milo itu bagus. Coba kita suapkan kepada anak yang bayi. Enggak, rokok aja Ustaz, rokok aja yang ini, jangan yang Enggak, lain-lain. saya kan memberi tasawur, memberi gambaran. Jadi jangan dipaksakan seperti itu, Ya karena ini bahasnya rokok gitu. Imbasnya rokok, iya kita membahas rokok, tapi saya tasawurkan kalau soal tidak bagus ya, perkara yang bagus terus dibagikan kepada anak itu banyak. Kadang-kadang tidak bagus loh untuk orang demam. Enggak, karena rokok itu kan bahannya kan beribu-ribu bahan kimia gitu, jadi kita tahu gitu. Pak, bukan masalah bahan beribu-ribu Pak. Yang bahan tidak beribu-ribuan kimianya saja itu tidak bagus untuk anak Pak. Coba gini, maaf ya, tentang merokok ini, entah itu bagi orang tua atau anak, itu kan ada pertimbangan mudorot dan manfaatnya, kan begitu. Sehingga pertimbangan entah itu bagi anak atau orang tua atau orang dewasa, itu ada pertimbangan di situ. Sedikit pertimbangan akan menjadi acuan diperbolehkan atau tidaknya begitu. Semisal begini, ada anak ya kan, yang dia itu otomatis ketika dia itu nggak pegang rokok, dia nggak mau ngaji, nggak mau ngapa-ngapain, itu tapi kalau pegang rokok itu malah semangat ya, bagi anak pun baik itu. Tetapi ketika anak ini pegang rokok tetapi dia malah nggak mau ngaji, malah apa itu nggak ngapa-ngapain, atau justru rokoknya itu nanti minta orang tua. Nah ini kan pertimbangan dia itu belum cari sendiri, terus kemudian dia mengganggu waktu belajar. Oh memang anu kayaknya ini ya, kayaknya memang channel saya ini putus-putus juga loh Pak saya. Iya memang Bang, saya dari tadi bilang gitu, tempat ente yang putus-putus. Ini begini nih Bang ya, yang dibahas itu apa? Saya lanjutkan dulu, Untuk dewasa ini Bang ya. Nah ini gitu ya kalau orang jelas. Sekarang kembali ketika nanti kepada orang yang dewasa gimana? Apakah ketika nanti orang dewasa itu apa itu otomatis dia itu ketika tidak merokok itu nanti dia mempengaruhi apa semangatnya di dalam bekerja atau di dalam mencari ilmu atau tidak, kan begitu pertimbangannya. Yang mana nanti ketika orang dewasa ini juga ketika dia membeli rokok itu bukan beban orang apa itu kebutuhan anak istri yang di situ kemudian bisa beli rokok untuk menopang kegiatan-kegiatan orang dewasa itu. Nah ini pertimbangan-pertimbangan ini sangat apa itu daki gitu kan. Kalau Pak Santri Pak Santri kalau antum baru punya anak lahiran gitu, antum berani nggak merokok itu langsung di sebelahnya anak antum, bayi antum gitu? Nah ya itu. Antum menghindar nggak keluar dari ruangan itu nggak? Kira-kira berusaha. Ya menghindar. Tujuannya apa? Tujuannya ada keutamaan nggak? Ada kebaikan nggak? Nah, tujuannya adalah kemudorotan kan gitu kan. Nah itu Karena ada ya bahaya gitu lah ya, anak kecil gitu kan. Kenapa kok saya itu ketika menyanding anak saya pergi, ketika menyanding mertua saya nggak pergi, karena daya tahan tubuhnya berbeda. Nah, Sehingga daya tahan tubuh berbeda ini berarti antum mengakui kan kalau untuk anak kecil itu kalau bisa tuh jangan sampai menghirup asap rokok gitu maksudnya kan? Enggak gitu. ya terus
Iya, yang saya kejar itu maksudnya ungkapan Ustadz Maskun tadi itu ketika berusaha untuk menghindarkan anaknya atau istrinya untuk tidak merokok gitu. Ya, Itu yang saya kejar. Nah, yang saya tanyakan itu kan berarti kan ada kebaikan di dalamnya. Seperti saya, kenapa antum merokok Ustadz Maskun itu kan? Karena saya mungkin cinta sama Muslim untuk sehat, barangkali kan seperti itu. jenengan itu ketika menyuruh saya menjauhi anak itu melihat kemanfaatan apa melihat kemudaratan? Lah iya, makanya saya tanya, ketika menghindarkan anak kecil, anaknya atau istrinya kan berarti kan ada kebaikan di dalamnya. Loh, ini bukan kebaikan. Kita itu mengatakan, menyampaikan mudorot atau manfaat gitu aja, guys. Iya, artinya karena ada kebaikan, takut ada yang kena mudarat. Itu kan kebaikan berarti kan? Ya jangan anggap kebaikan, ini mudorot atau manfaat gitu aja, guys. Iya, mbok mengganggu gitu kan anak kecil, takut batuk, takut apa gitu kan? Kalau anak kecil pasti akan mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya. Saya merokok di samping anak saya, ini ada mudaratnya enggak? Oh ada manfaatnya enggak? Oh enggak, berarti saya harus pergi. Terus ketika saya itu merokok sendiri, ada mudaratnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Gitu. Ya, baik. Itu Pak, saya Ya, mendengar. kalau menurut Ustadz Masun ada manfaatnya tadi itu seperti Ibnu Hasani itu ada manfaatnya seperti misalnya pas belajar jadi fresh, jadi bugar, biar tambah Hukum akan berbeda karena melihat mudarat dan manfaat yang keadaannya berbeda. Kalau dengan anak nggak ada manfaatnya sama sekali, yang ada mudarat. bahaya itu kan mudarat dan manfaat. Ustadz santri mudarat itu maksudnya bahaya kesehatan bukan sih maksudnya sih bahaya itu maksudnya Iya semuanya yang namanya mudarat manfaat ya dalam hal apapun kan begitu, termasuk dalam hal ini adalah bahaya bagi daya tahan tubuh. Tapi kalau orang dewasa juga mempertimbangkan ada manfaat dan mudarat seperti itu, nggak lepas dari kedua itu, maka dipertimbangkan. Itu bukan. tapi ungkapan antum sepakat nggak asal jadi sini sama seperti pemikiran antum gitu seperti Izin. menurut Mungkin begini, Ustadz Lembah, kita ini kan bahas hukum, benar ya, Ustadz Lembah? ya Ada yang lucu tak? enggak Saya kira ada yang lucu. iya. Jadi kalau bahas hukum ini kan tidak akan terlepas yang mau dibahas apakah hukum asal apa hukum aridi. Iya. Kalau yang mau dibahas adalah hukum aridi, jangankan merokok, membaca Al-Quran pun itu akan menjadi hukum haram, yaitu ketika dibaca di tengah malam mengganggu orang lain, ini menjadi hukum haram. Ini namanya hukum aridi. Iya. Sama halnya dengan rokok terhadap anak kecil ataupun orang yang lagi hamil, ini namanya hukum aridi. Makanya saya sampaikan ini mau bahas hukum asal apa hukum aridi? Hah? Hanya bahas keduanya sudah. Loh, ya tidak bisa bahas keduanya, harus satu persatu biar tidak tercampur. MUI sudah jelas hukumnya haram bagi anak Jadi, kecil, bagi ibu iya, tadi hamil. yang saya kejar Ibnu Hasani, Afan, bukan saya memotong ungkapan Ustadz Mas'un, artinya bahwa rokok ada manfaatnya ketika nanti orang kurang sehat, ngantuk dan sebagainya atau belajar jadi fresh seperti yang antum pernah ungkapkan juga gitu kan. Terus ada manfaatnya. Terus untuk anak kecil, anak istrinya itu dia berusaha untuk menghindarkan dari anaknya yang barangkali yang masih balita, masih bayi atau istrinya. Nah, demi apa? Gitu. Maksud seperti itu demi apa? Kok menghindarkan anak-anaknya itu tidak menghirup asap yang sedang di merokok itu maksudnya. Itu. Terus dengan pertanyaan saya bagaimana Ustaz? Apakah mau bahas hukum aridi atau hukum asal? Ya, saya nggak paham. Yang penting kan istilahnya menjelaskan yang ada. Nah, sampai tidak memahami yang dibahas itu apa dan Ya. pada siapa. Begini Ustaz Lembah, kalau yang di sambian bahaskan itu adalah hukum aridi. Iya. Artinya bihasfil ashkhas, hukum itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Ya.
Contoh apa itu poligami itu bihasbil ashkhos kalau hukum aridinya. Contoh orang membaca Al-Qur'an itu bihasbil auqat sesuai dengan waktunya. Iya, iya, iya. Merokok di sini ya bihasbil ashkhos sesuai dengan orangnya, tapi ini bukan hukum asal. Akan tetapi hukum aridi lah, sehingga misalkan pertanyaannya diarahkan terhadap anak kecil, kasus anak kecil, lalu mau menyimpulkan hukum asal, artinya sambian membahas yang dibahas hukum aridi lalu mau menyimpulkan hukum rokok langsung haram hukum asalnya, yuda bisa. Tidak ada ceritanya hukum aridi memberi hukum terhadap hukum asal dalam ilmu fikih. Lah, sehingga kalau ditanyakan kenapa anak kecil itu dihindarkan untuk merokok ataupun apa terhadap ibu hamil itu dihindarkan, ya dikarenakan bagi orang hamil, bagi anak kecil, bagi orang membahayakan. Nah, Seperti itu. itu yang bahaya itu yang kita belum mesti sepakat, belum tentu tahu sepakat. Bahaya yang dimaksud rokok itu bahaya yang seperti apa ya kan? Kan kita belum Ya tahu. bahaya bagi orang perokok, apa bagi anak kecil itu berbahaya. Sama halnya dengan gula. Gula itu akan berbahaya jika dikonsumsi Karena banyak. anak kecil itu fisiknya belum kuat, bukan? Betul. Salah satunya itu Pak Lembah. Kalau jenengan Makanya, kalau masih jenengan masih izin Ustaz Santri saya. Artinya kalau kita mau bijak, mau bahas secara hukum, ayo kita bahas secara hukum. Iya, Oke, berarti kan sekarang- melarang anak kecil itu kan berdasarkan tetap berdasarkan kebaikan, nasihat, mencontohkan kan kebaikan tetap itu kan pahala itu kan menghindarkan dari mudarat itu kan kita mengharapkan pahala jelas itu kan. Fikih Bentar, enggak Ustaz. Ustaz Fikih Santri enggak saya. membahas dengan mandalang alahin falahu mislu ajrihi, enggak bahas itu. Ustaz Santri saya sebentar. Begini Ustaz Lembah, artinya kita itu fokuskan dulu sambian mau bahas hukum rokok itu bagaimana, apa anak kecil itu merokok bagaimana hukumnya. Ini perlu dipertegas biar enak kita bahasnya. Iya. Apa jelas sambian ya. mau Hah? Iya, yang saya ingin itu perkataan Ustadz Mas Un itu untuk minta pertanggungjawabannya tadi itu bahwa ad-dinun nasihat itulah ya, agama itu nasihat ya kan, juga contoh akhlak tadi menurut Ustadz Mas Un itu menghindarkan anak kecil untuk tidak terkena asapnya atau untuk tidak merokok itu kan karena ada kebaikan, memberikan contoh itu. Nah, sedangkan ayat, nah ini yang saya ingin tahu gitu ya. Saya juga menghafal ayat ini sudah lama ya. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sementara menghindari anak kecil, memberikan contoh seperti itu, sedangkan dia masih merokok gitu. Apakah tidak terkena ancaman ayat ini, Ibn Hasani, Ibn Hasani? Oh begini Ustaz ya, Emang maaf ada ini. yang menjadi ya, sebentar. Lanjut. Begini Ustaz. Nah, begini Ustaz ya, kalau merokok itu kan sebetulnya hukumnya kan mubah, tak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau divonis dengan dokter itu tidak diperbolehkan, nah, kalau nanti sembuh itu bisa boleh, itu namanya mudarat. Nah, itu namanya makruh, seperti itu. Kalau divonis tidak boleh, itu namanya haram sudah. Nah, kalau ada anak kecil waktu merokok itu kan hukumnya mubah. Ya kan itu kan ada kemudaratan, itu tidak boleh seperti itu. Asalnya boleh, tapi kalau ada anak kecil itu yang paru-parunya tidak kuat, itu mudarat namanya seperti itu. Makanya ada hukum asal. Benar katanya Ustaz ini yang tadi seperti itu. Nah, Ayatnya itu kan seperti ini mubah. ayatnya. Ya Itu kan ayyuhalladzina mubah, amanu lima taqulu haram nantinya seperti itu. Itu hukum. yang taqulu ma taf'alun itu. Ustaz Lembah, mungkin begini Ustaz Lembah, biar kita enak ketemu dan bermanfaat bagi orang yang menyimak. Ini sebenarnya sampean mau bahas hukum rokok atau bukan? Atau begini saja, menurut sampean hukum rokok itu bagaimana? Kalau saya haram, tapi Ustaz Mas'ud maksudnya berbahaya sehingga anak kecil takut berbahaya dihindarkan, tetapi dia tidak menghindarkan, tidak menjaga dirinya gitu maksudnya. Justru gini, justru Apakah gini, Pak tidak Lembah. terkena ancaman ayat ini, Ibnu Hasan? Sebentar, boleh gilir. Pak Lembah, kalau jawas
tadi kan awal hukumnya jawas, nggak jelas, maksudnya nggak jelas halal haram kan gitu, maksudnya jawas, sehingga nanti akan menjadi hukum sendiri dengan pribadi-pribadi. Kalau anak kecil itu sendiri nggak ada manfaatnya nggak untuk merokok? Jelas gak ada. Nah, ada mudaratnya nggak kalau merokok? Ya jelas ada mudorot. Nah, kalau nggak ada manfaatnya, yang ada hanya mudorot, maka bagi orang tua Gini. wajib Ya, memberitahu bahwa nggak boleh merokok. Nah, Karena justru apa? ayat ini, Ustaz Santri, ayat ini menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Dia Bukan itu ayatnya itu bukan gini, dari itu, saya bukan pakai jelaskan ayat dulu. itu, justru dalilnya bukan dengan ayat itu, tapi dengan mandala Boleh diizinkan saya dengan beliau dulu, Ustaz. lupa ini gitu. Jadi kalau ya Boleh izinkan saya dengan beliau dulu biar ketemu enak kita bahasnya. enggak Hasan begini Ustaz Hasan nih. Ayat yang di bawah itu ayat As-Saffat, ayat 2, ayat As-Saffat, ayat As-Saff ya. Ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Terus di bawahnya itu kaburat kalimatan tatu ila akhirih. Jadi ayat itu tidak ada kena mengena dengan yang ini. Jadi ya enggak ada. nah, itu nanti sampai jelaskan itu sekali. As-Saff ayat 2 ya. Ayat 2 itu bukan bercerita tentang ini nanti. Silakan. Jadi Ustadz Lembah, makanya ini pentingnya kita berdalil Al-Quran melalui pemahaman para ahli ataupun para mufassir ataupun para ulama. Ini sangat penting memahami Al-Quran itu dari para ahli. Makanya sampai diancam oleh baginda Nabi. Ancaman baginda Nabi ini kenapa sampai diancam? Ya dikarenakan Al-Quran itu bukan sembarangan yang mudah, yang langsung dipahami secara tekstual. Tapi Makanya- supaya saya tidak lupa, supaya tidak kejauhan gitu kan, lebih baik seperti ungkapan Ustadz Mas'un tadi itu Ya, sebentar, tetap akan kita sampai bahas. tidur pun nanti saya teringat akan menanyakan itu. Iya sebentar. Kita giliran nanti jenengan sampaikan. Giliran. Ustadz santri saya izin sebentar Ustadz santri saya. Ya. Di dalam ayat apa itu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu, di situ 5 apa itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dan juga ayat yang lainnya yang mengatakan perihal perilaku yang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini ayat adalah maksus terhadap perkara wajib. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya sudah mempunyai kewajiban sholat. Saya mengatakan terhadap orang-orang lain, tak tentu terhadap anak, yang penting orang lain, ayo sholat, sholat. Sholat ini wajib, ayo sholat. Sementara saya yang mempunyai kewajiban sholat, itu tidak mengerjakan sholat. Ini yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dan juga kaburo maktan indallah itu. Itu keterangan tafsirnya. Artinya berlakunya di situ adalah dalam fi'lul wajibat, dalam pekerjaan yang wajib. Contohnya sebagaimana yang tadi, kita mempunyai kewajiban sholat, mempunyai kewajiban puasa, hanya bisa menyuruh orang lain untuk mengerjakan kewajiban sholat. Bagi saya rokok wajib ditinggalkan juga, Ustaz. Rokok wajib ditinggalkan. Iya, sebentar. Iya. Sebentar. Nanti saya kasih jenengan gila, atau jenengan duluan mau berbicara, monggo saya dengarkan. Enggak, sudah. Monggo, silakan berbicara. Yang lain mungkin. Artinya begini Pak Berlian. Mau berbicara Kalau hukum. jenengan tidak siap berbicara, saya berbicara dulu. Artinya biar enak kita diskusi. Ya, artinya harus jujur Pak Berlian. Artinya biar kita enak bahasnya cocok tidak kalau membahas itu, ya kan? Lah, sehingga kalau ayat itu digunakan perihal mengenai masalah al-wajibat, ya al-wajibat, maka hal tersebut ini memang ngena karena itu fi'lul wajibat. Ini fi'lul lah, bukan tarku. Bedakan antara fi'lun dan tarku. Nah,
Kalau misalkan sampean sekarang lebih enaknya sampean misalkan mau pakai dalil apa perihal mengenai masalah rokok itu adalah hukumnya haram. Nah, ini enak kita bahas. Dalilnya apa sampean untuk mengharamkan dulu? Contohnya gini ya, lebih mudahnya Bentar, Ustaz selesai. ya. Ya bentar, biar kita enak itu ngobrolnya dengan beliau, biar ketemu. Gimana Ustaz Lembah? Dalil Anda itu apakah dikatakan itu doror? Kita bahas sesuai dengan doror. Bagaimana konsep doror dalam ilmu fikih? Enggak, saya cuma apa itu mutaridah ini. Ya bentar Ustaz Santri saya. Artinya nanti biar ketemu gitu. Artinya kalau misalkan muktaridnya itu dua, beliau takut kelelahan. Kasihan beliau seperti itu. Jadi biar kita enak, kita tektokan dengan beliau dulu. Artinya biar enak pembahasannya, nanti disangka keroyokan ataupun apa, jadi biar enak seperti itu. Jadi monggo Ustadz Lembah kita bahas, kita satu-satu biar enak. Atau saya dengan Ustadz Lembah besarkan di atas berdua biar enak. Jadi kan tadi kan makanya tadi saya tanya sama santri ini kan jangan-jangan nggak sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Kalau santri kan mengatakan rokok ada mudaratnya, santri itu kan. Makanya hukumnya berbeda kan. Anak Berarti kecil kan sama orang tua, menghindarkan daripada anak kecil itu kan seperti dalam hadis itu berteman dengan. Ini bukan tentang hadis atau enggak. Kita kalau bahas fikih itu mengkerucut kepada perbandingan antara mudarat dan manfaat. Kalau orang dewasa itu ada mudarat manfaatnya, bahkan manfaatnya jelas, mudaratnya enggak jelas karena nggak tahu. Nah kemudian kalau anak kecil ini nggak ada manfaatnya, maka sisi-sisi mudarat yang walaupun tidak jelas ini harus dihindarkan karena manfaatnya sama sekali tidak ada. Terus kemudian kata apa itu di dalam Al-Quran itu apa bedanya menghindarkan anak kecil ya kan, kemudian orang dewasa? Kalau orang dewasa pasti yang menghindarkan kan orang yang harus dokter kesehatan. Boleh saya minta waktunya sebentar. Jadi begini Ustaz Santri saya ini mengajak dengan beliau biar ketemu tidak loncat-loncat. Ketika bahas dengan saya yang dibahas Ustaz Santri saya. Ini kan loncat-loncat jadinya kalau seperti itu. Ya, jadi biar kondusif ya Ustadz, biar kondusif. Ustadz Lembah itu kan menjawab hukumnya adalah haram. Ya. Ini biar kondusif maksudnya Ustaz Santri saya. Karena beliau ketika misalkan tidak mampu untuk menjawab yang saya, maka pindah ke santri saya kalau kita berdua. Nanti kalau misalkan saya sudah selesai, monggo saya persilakan terhadap Ustaz Santri saya. Jadi ditahan dulu Ustaz Santri saya biar nanti tidak pindah-pindah, biar fokus dengan saya beliau. Ngapunten, Jai. Saya disegel terus sih. Ya enggak, ini kan biar kondusif. Biar kondusif seperti itu. Artinya biar kita di sini dapat manfaatnya semua, dapat ilmu lah seperti itu. Khawatir diduga nanti framing ataupun debat kusir seperti itu. Jadi begini, Ustaz Lembah jenengan kan berpegangan itu hukumnya adalah haram. Kita bahas hukum. Iya, sebagaimana yang disebutkan Ustadz Santri tadi itu, saya mengambil ucapan beliau dan Ustadz Mas'un yang menghindarkan anak kecil gitu. Saya dari situ. Ustadz Santri saya, Ustadz siapa Lembah? Kita berdua sekarang. Kita berdua. Artinya, artinya saya berusaha untuk mengkondusifkan gitu. Masa jenengan diskusi tidak mau untuk diatur agar supaya kondusif, mau kan? Siap. Oke. Jadi Ustadz Lembah ini kembali terhadap awal, jenengan mengambil hukum haram, dalilnya itu apa? Monggo dipersilakan. Saya mengharamkan juga ya memang banyak tulisan-tulisan para ulama gitu ya, kitab-kitab lah ya, buku-buku dari medis ya, secara umum dari medis kesehatan, karena ada bahan-bahan yang memang masuk kepada laboratorium gitu kan, kemudian ada beberapa analisis ya kan, kemudian dari medis ya, semakin alat modern kan bisa dilihat juga media gitu kan. Tetapi tentang keharaman ya kan, juga MUI juga mengharamkan. Kemudian tadi juga dari Ustadz MUI juga mengharamkan?
Ya MUI juga mengharamkan, juga santri juga tadi ada Bentar, bahaya. itu coba MUI yang mengharamkan itu. Mohon ditampilkan di mana? Ada. Ya, ini Saya gampang. tambahkan MUI tidak ada mengharamkan. MUI hukumnya makruh, sudah Ya. jelas itu di websitenya. Pak santri tadi juga Bentar, bahaya. Ustaz. Artinya biar enak, Ustaz. Statement itu dibuktikan biar kita itu tidak dianggap dusta. Statement Iya. itu dibuktikan, MUI mengatakan haram itu gimana? Kalau Artinya khawatir. misalnya ucapan saya ini nggak benar, MUI tidak mengharamkan, oke lah saya ganti yang lain gitu kan, dalil yang lain. Dalilnya apa? Santri. Ganti menurut santri. Menurut santri itu tadi ada mudarat, ada bahaya, dan jelas itu menghindarkan, menjauhkan rokok dari asapnya dari anak kecil juga kan, atau mungkin istrinya. Begitu juga sama seperti Ustadz Mas'un juga menghindarkan anak kecil dan istrinya. Juga pasti ada bahaya, ada mudarat, itu kan nggak mungkin nggak ada bahaya ya kan, sama saja. Nah itu orang menghindarkan itu kan pasti jelek, pasti berbahaya untuk yang anak kecil yang walau gitu kan, entah itu karena alasan kesehatan dan lain sebagainya, dan pasti alasan kesehatan itu pasti. Nah ayatnya kalau dalil itu ya dalil Al-A'raf 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi tersebut menghalalkan untuk mereka semua hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka semua hal yang jelek. Pasti kan menghindarkan itu pasti karena ada mudarat, kejelekan gitu. Seperti itu. Sudah? Ya, itu ayat itu. Oh, berarti sumber sampean langsung ayat ya? Hebat. Langsung Al-Qur'an ya. Ya, hebat. Semoga saja nanti ditanyakan ulumul Quran tahu. Iya, iya. Ya. Jadi seperti ini, Ustaz. Karena ini saya membawakan dalil ini bukan saya nyomot sendiri, bukan, tapi saya juga membawa referensi dari buku atau kitab yang ditulis ulama. Yang ditulis ulama? Siap. Maksudnya, maksud saya tadi saya mengambil ayat itu bukan saya asal comot, tapi ada referensi walaupun itu referensi. Ya. Jadi begini, Ustaz. Kalau perihal mengenai masalah efek samping, ini kan sebenarnya yang dibahas adalah efek samping, kan seperti itu kan? Ya. Ada efek samping. Maka ketika efek samping yang disampaikan keberatannya dikarenakan efek samping, lah maka kenapa apa itu yang menjadi keberatan itu hanya rokok? Padahal dokter perihal mengenai masalah efek samping bukan hanya rokok yang disampaikan oleh beliau, oleh para dokter. Ya, Maka banyak kalau berbicara efek samping lah, karena sampean keberatannya kan karena efek samping. Iya. Nah, efek samping. Contoh, ya, contoh. Apa itu gula itu mempunyai banyak efek samping. Obat-obatan yang dari dokter itu secara jelas dokter menyampaikan efek sampingnya ini. Banyak itu efek sampingnya. Lah apakah kita meminum obat yang dari dokter yang di situ ada efek sampingnya, ataupun kita memakan gula yang di situ jelas-jelas dari dokter ada efek sampingnya, mau mengatakan langsung haram? Kalau yang menjadi keberatan itu adalah efek samping. Bahkan kalau kita mau jalan-jalan ataupun kita mau membaca terhadap kitab-kitab para ulama, yang jelas hukum rokok yang muktamad ya, yang muktamad itu memang al-karohah. Ini kita tidak boleh ingkari, hukum rokok itu memang khilaf dari para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ini hukum dhaif. Ada yang menghalalkan secara mutlak, ini hukum dhaif. Ada yang memakruhkan, ini hukum yang muktamad. Lah, sehingga ketika kita ketahui bahwasanya hukum rokok ini adalah hukum khilaf, ya, setidaknya kita ikut apa yang disampaikan oleh ahli fikih. Di dalam kaidah di situ disebutkan la yungkaru al mukhtalaf fi wa innama yungkaru al mujma' alaih. Jadi kalau perkara fikih, perkara khilaf itu la yungkaru. Jadi tidak perlu diingkari. Tinggal kita itu saling menghargai. Contoh, sampean mengambil pendapat yang haram, ya monggo silahkan. Tapi tidak perlu menyalah-nyalahkan orang yang mengambil hukum boleh.
Lah ini fikih. Lah makanya kata ulama fikih, orang yang tidak bisa menerima khilaf di dalam ilmu fikih berarti dia pertanda kurang taunya di dalam ilmu fikih. Seperti itu. Nah, sehingga yang jelas-jelas ulama menyampaikan ini hukumnya adalah adalah khilaf, ya kita labang dada saja, tinggal saling menghargai, seperti itu. Lah, perihal mengenai masalah hukum haram apakah ada? Memang ada, dan ini dijelaskan oleh para ulama, dan hukumnya yang haram di sini memang hukum yang dhaif, ada di situ dalam kitab Al-Bajuri. Dan apakah hukum mubah secara mutlak itu ada? Ada, diterangkan di dalam kitab Sab'atu Kutubil Mufidah. Apakah yang mengatakan makruh? Ada, justru banyak di berbagai kitab itu yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Lah sehingga kalau hukumnya ini adalah khilafiyah para ulama, ya, khilafiyah para ulama, lah maka kita tinggal menghargai, saling menghargai, tidak saling menyalahkan. Kalau mau ikut pendapat ulama salaf atau bisa dikatakan dengan manhaj salafi, yaitu menghargai perbedaan pendapat. Itu kalau mau ikut salaf, kalau memang jenengan mau ikut salafi. Imam Syafi'i menghargai pendapatnya Imam Hanafi dengan tidak melaksanakan kunut di daerah beliau. Gitu. Lah sehingga apakah di dalam kitab diterangkan bahwasanya kitab itu ada manfaatnya? Ada. Ini saya terangkan, saya tampilkan. Artinya biar kita itu berbicara sesuai dengan sumber, tidak langsung memakai Al-Quran, nanti ditanya ulumul Quran tidak tahu, mohon maaf. Ini di dalam kitab Sab'atu Kutubil Mufidah, wa qad dzakara al-atibba al-mutaakhirun, jadi spesialis dokter ini telah menyampaikan annahu, sesungguhnya tambak, ada yang mengatakan tambak ataupun tumbak, yaitu rokok, yanfa'u li auja'il kabidih, yaitu bermanfaat bagi hati yang merasakan perih, tapi bukan sakit hati karena percintaan ataupun sakit hati dikarenakan hal yang lain, melainkan terkadang hati kita itu terasa kalau bahasa Maduranya itu nyengit, terasa sakit hati itu, jengkel dalam hati terkadang itu dipegang hati kita merasa sakit, maka obatnya di sini yang berpengaruh di situ adalah rokok tambak. Wa minal hamiyat al-ghalidhah, dan juga manfaatnya itu adalah demam tinggi itu adalah rokok. Tapi kenapa tahu berbahaya untuk anak kecil, ya kan? Tapi melakukan dengan alasan saya sehat. Padahal Ustadz, banyak penyakit yang tidak diketahui pada stadium dini. Pada stadium dini lah ya, tidak akan diketahui, dan dia akan datang pada stadium lanjut ketika masih stadium 0. Contoh soal kanker. Nah, ini kan bukti bukti di kesehatan itu kan rokok-rokok itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kenapa berbahayanya kanker itu muncul bukan pada stadium dini. Kalau pas stadium dini 0 itu dia masih main bola, masih lari, masih belum netap. Ketika stadium 1, 2, 3 sana baru dia ketahuan, sehingga tahu dari mana kok ini tidak berbahaya. Padahal seperti kanker ini yang jelas banyak sekali nih ya, termasuk di bungkus rokok itu ada gambar penderita penderita kanker karena rokok. Nah, tahu dari mana itu? Antum bisa menjelaskan secara mungkin medis kesehatan gitu kan, bahwa antum tidak terkena kanker. Sedangkan definisi kanker seperti itu tidak diketahui stadium awal, tidak diketahui ini, tetapi dia akan muncul pada stadium lanjut, Ustaz. Jadi kan seperti ini, Ustaz, perihal mengenai masalah makanan ini kan kita itu tidak bisa menafikan. Tapi kan rokok bukan makanan, Ustaz. Rokok bukan makanan. Makanan ataupun sejenis minuman ataupun yang masuk terhadap badan. Ya. Bukan, rokok bukan makanan, bahkan itu dikatakan seperti makanan penduduk. Ya, sebentar, izinkan saya itu berbicara dulu. Kan nggak membatalkan puasa. Ya Sani, nggak batal puasa itu puasa. Ustaz Santri, izin dulu Ustaz Santri. Sampean bersabar dulu, santai. Jadi seperti ini.
Artinya segala jenis baik di situ makanan ataupun minuman yang masuk terhadap badan kita ataupun yang kita konsumsi lah itu memiliki kemanfaatan juga memiliki apa itu? Mudarat. Memiliki kemudaratan kan Tapi seperti itu itu. tadi Ustaz Ibn Hasani, mudarat itu tidak selalu bisa dilihat di badan seorang, bahkan stadium lanjut gitu. Ya sebentar Ustaz, sebentar belum selesai. Lalu ketika semua makanan mempunyai dampak seperti itu, kenapa hanya rokok yang menjadi sorotan? Apakah Kenapa? maksudnya makanan, maksudnya apa itu? Contoh, dokter, bukan hanya rokok yang di situ mempunyai kemudaratan ataupun efek samping. Gula ada. Enggak, Terus maksudnya efek samping apa ini? Efek samping apa secara medis? efek samping secara medis di situ gula itu akan menyebabkan kalori darah itu bertambah. Yang kedua, apa itu kita dalam ini bahkan ada dalam kitab loh, bukan hanya dari dokter. Masing organ yang merubah yang makanan di tubuh diolah menjadi energi seperti pankreas. Jadi nggak mungkin seperti itu. Lah, ya berarti kalau misalkan selain rokok itu bisa di apa itu dibetulkan oleh kalori yang ada di dalam tubuh. Kalau rokok nggak bisa ya? Nggak bisa itu, Ustaz. Nggak bisa rokok itu Harus nggak di bisa. tahrir mahal nizaknya Nggak dulu bisa. nih. Kalau Jadi Jadi apakah seperti ini, efek saat kita bahas samping di seperti ini Tadi dulu. Ustaz Ibn Hasani Apa buktinya hukum tadi anak kecil asalnya, saja dampaknya? takut berbahaya dihindarkan dari anak kecil itu buktinya seperti itu Ibn Hasani. Iya, kalau anak kecil kan, apakah hukum yang disampaikan terhadap kecil itu berlaku terhadap apa itu orang dewasa? Nah, tahu dari mana antum kalau orang dewasa tidak terkena dampak rokok seperti kanker tadi itu yang tidak muncul pada stadium awal? Oke, siap. Kita bahas sesuai dengan ilmu fikih. Bentar, saya bukakan referensi. Artinya begini, Ustaz. Kalau kita itu bahas hukum, tentunya kita kan harus sampaikan dengan apa? Bukan analogi tok. Ini. Di dalam kitab Sab'atu Kutubil Mufidah, perihal mengenai masalah rokok. Qala sahibu hadzal madhab, wa lam yathbut li hadzan nabati alladhi huwa at-tambak wasfu dzatiyun walayin fil badani kasummi. Jadi perihal mengenai masalah rokok ini tidak ada penetapan yang menyifati secara zat dan secara aglabi ataupun secara ghalibahnya itu ada bahaya yang apa itu bayin yang jelas. Artinya fil badani di badan kasumi sama hanya dengan racun. Seperti itu. Lah di sini dijelaskan seperti itu sehingga hal ini kalau dimasukkan pada doror yang di situ dorornya dikaitkan dengan sebagaimana racun ini tidak bisa karena dorornya itu tidak bayin. Wala doror fil akli juga tidak menampakkan doror dalam akal kamal khomri sebagaimana arak. Lah sehingga tambak ini dorornya itu tidak bayin. Jadi jangan samakan doror yang tidak bayin seperti itu. Lah sehingga ini kata para ulama, Ustaz, di sini disebutkan wa min ajli dzalika in qasama al ulama fil kalami ala hukmihi thalathata madzahibah. Jadi dengan pembahasan mengenai masalah rokok, ulama membagi pembahasan di dalam hukum rokok itu terhadap 3 mazhab ataupun 3 pendapat. Ya. Al-madhabul awwalu, pendapat yang pertama mistimalihi. Wa hadzal madhab qama fi nusratihi jama'atun minal ulama. Jadi pendapat yang pertama di sini menerangkan bahwasanya pendapat pertama langsung memutlakkan hukum rokok itu adalah haram. Terus yang kedua, al-madhabus tsani, pendapat yang kedua, madhabu man atlaqal qaula bi adami tahrim istimali tambakil madhkur. Yaitu pendapat madhab yang kedua adalah sama sekali tidak mengatakan haram terhadap tombak ataupun terhadap rokok. Seperti itu.
Wa qama binusrati hadzal madhab jama'atun minal ulama rahimahullahu taala, dan berdiri ataupun mendukung terhadap pendapat ini adalah pendapat madhab golongan para ulama dari dukungan terhadap pendapat yang ini. Al madhabus tsalits, pendapat yang ketiga itu malam yaro itlaqo tahrim istimal tambak au tahlilihi. Jadi pendapat yang ketiga di sini adalah tidak mengharamkan, begitu juga tidak langsung membolehkan. Artinya dalam kurung di sini adalah makruh. Li'annahu yaro annal maqamu tafsil, akan tetapi hukum yang ketiga di sini adalah ditafsil. Wal qaidah ala itlaqul hukmi fi maqamit tafsil khata'un fayaro anna jami'al ahkam asyariyah al-khamsah lah, sehingga dalam pentafsilan di sini dibagi menjadi 5: al-hurmah wal karohah wal wujub wal nadab wal ibahah, sesuai dengan keadaan orang yang merokok, seperti itu lah. Sehingga Ustadz, kalau kita mau mengikuti pendapat ulama, pendapat rokok ini adalah hukum khilafiyah. Kita tidak boleh ingkar terhadap khilafiyah, Ustadz. Ada yang mengatakan madhab awal, pendapat yang pertama itu adalah hukumnya adalah haram. Yang ketiga di situ pendapat ulama, yang kedua pendapat ulama di situ adalah halal ataupun mubah. Yang ketiga di situ pendapat ulama adalah hukumnya makruh, dan nanti hukum makruh di sini diperinci hukumnya. Ini kalau kita mau mengikuti pendapat ulama yang menyikapi hukum rokok, artinya tidak ngarang-ngarang sendiri. Kalau misalkan Ustadz Lembah di sini mau beranalogi, cuman ya mungkin bukan ranah saya itu dalam menyimpulkan ataupun menyikapinya. Monggo. Jadi jelas kalau kita mau ikut ulama, memang khilaf ulama. Itu tadi saya ngejar ungkapan antum tadi. Sebentar, saya izin mute dulu. Jadi begini ya, ini kan sudah jelas sekali. Sebentar, Ustadz Lembah, sebentar. Ini kan saya melihat penjelasan dari Ustadz Hasan itu sudah jelas sekali, sudah clear sekali. Kita tingkatkan lagi diskusi kita malam ini, karena saya melihat sampean itu membawa sebuah kitab atau buku yang tertulis madhab Syafi'i yang ditinggalkan. Itu kita bahas ya, coba buku itu dibahas, mumpung ada Yai Hasan itu, beliau bersedia itu lebih bagus itu kalau dibahas apa saja yang ditinggalkan. Ini kemarin saya ngomong sama Ustadz Ibnu Hasani juga, barangkali bisa ketemu tentang rokok malah malam ini kan. Kan sudah jelas kan ulama, kalau kita mau ikut ulama ya, kalau sampean bisa menerangkan referensi kita teruskan, Ustaz. Masalahnya kenapa tidak mau diteruskan, sampean tidak bisa menampilkan referensi.